pagi, salam sukses Bapak Ibu semua. Apa kabar? Kembali lagi kita di acara live training untuk bisnis partner. Nah, hari ini kita akan membahas tentang produk yang kelihatannya gede-gede nih ya. Produk yang itu alat berat ya. Kayak seperti heavy equipment itu mungkin karena berat banget ya, Sep ya. Heavy equipment Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bukan hanya itu heavy equipment, emang apa bedanya sama asuransi kendaraan? Apakah berbeda? Nah, nanti kita akan bahas sebetulnya kayak heavy equipment yang gede-gede itu kayak truk dan sebagainya, apakah masuk ke HE atau masuk ke asuransi kendaraan? Nah, terus macam-macam HE kayak apa sih alat berat ya kan? Apakah yang berjalan doang atau yang diam saja termasuk alat berat? Nah, itu juga akan bahas ya Bapak Ibu. Dan jaminannya seperti apa? Nanti kita akan bahas bersama Pak Irfan. Ya, Pak Irfan adalah produk officer dari produk HE. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Pak Tri, Pak Joseph. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama ya tentang produk asuransi heavy equipment gitu ya. Mungkin banyak dari kita juga mungkin ada yang baru dengar kalau HE itu bisa diasuransiin ya. Terus kita akan mungkin kita nanti Pak Irfan bisa sharing ke kita nih apa aja sih ini produk, apa aja alat berat itu kayak apa sih bentuknya. Mungkin kalau orang-orang yang nggak terbiasa juga nggak kebayang tuh alat berat tuh kayak apa aja sih. Mungkin taunya cuma ekskavator dan sebagainya. Kemudian jaminannya seperti apa sih Pak kalau alat berat ini, dan yang penting juga gimana cara jualannya. Ini yang perlu kita belajar dari Pak Irfan nih. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Oke, ini definisi HE. Bentar ya. Definisi HE adalah alat berat yang digerakkan secara mekanik terdiri dari rangka dengan rancang bangun khusus, menggunakan sumber tenaga atau operator dalam pengoperasiannya, dan sebagai peralatan tambahan untuk tugas tertentu, di mana alat berat tersebut dapat berpindah-pindah, mobile ya, tetapi hanya dipergunakan pada lokasi yang terbatas atau project site ya, dan bukan di jalan umum. Itu definisi HE ya. Kemudian ada harga pertanggungan, itu ditentukan oleh calon tertanggung. Ada dua ketentuan ya, ada brand new itu maksudnya harga pertanggungan sesuai dengan harga pasar saat penutupan. Jadi dia beli beko atau ekskavator, dia beli pada saat dia nutup, pada saat dia beli dan pada harga baru tersebut. Kemudian kalau usia di lebih dari 1 tahun, penentuan harganya pertanggungan tetap mencerminkan harga baru dari objek yang dipertanggungan dengan spesifikasi yang sama atau NRV ya, New Replacement Value. Itu brand new, kita itu brand new ya, kalau baru 1 tahun 2 tahun kita itu brand new lah. Terus definisi NRV itu penetapan harga pertanggungan di mana nilai yang dicantumkan adalah sesuai dengan harga baru heavy equipment tersebut dengan jenis dan spesifikasi yang sama, termasuk bila ada uang tambang, biaya masuk serta biaya pemasangan. Ya, jadi itu udah diperhitungkan di harga pertanggungan semua. Nah, ini jaminan pada polis HE kita ya. Jaminan dasarnya ada ORIS sama total loss. Kemudian dari jaminan tambahannya bencana alam, kecurian dan perampokan, theft and robbery, kerusuhan dan huru-hara. Ini yang agak susah biasanya dari underwriting, kecurian dan perampokan. Nanti mungkin ada kasus-kasus tertentu ditanyakan sama teman-teman ya. Mohon juga sharingnya teman-teman kalau ada kasus-kasus di daerah Bapak Ibu sekalian ya, soal ya kecurian dan perampokan. Oke, periode pertanggungan pada polis HE. Jangka pendek adalah periode pertanggungan kurang dari 1 tahun. Ini short period ya kalau bahasa kitanya ya. Dengan perhitungan premi jangka pendek, short period basis. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di tampilan di ini ya, short period basisnya. Mirip-mirip kayak kendaraan bermotor lah sebenarnya ini. Jadi harga pertanggungan X tarif premi kali persentase tarif tahunan. Ini contohnya gini, harga pertanggungan ekskavator hidrolik tipenya 320C, Caterpillar, USD-nya 500.000. Periode pertanggungannya dari 1 Desember sampai 1 Maret ya. Nah, premi asuransinya aja rate-nya nanti sesuai ketentuan underwriting ya. Itu dikali 500.000 USD dikali 40%. Karena cuma 4 bulan. Dari Desember sampai Maret kan cuma 4 bulan 50%. Karena ini biasa kadang-kadang ada yang sering terjadi kayak gini ya Pak ya, kayak sewa ekskavator gitu cuma berapa bulan gitu ya Pak ya? Yes, karena untuk proyek biasanya. Jadi gini, dia mungkin perusahaan besar ya, menyewakan ke misalnya Patri punya penyewaan alat berat, kemudian Pak Yosep ini sewa. Nah, kan orang kalau sewa kan harus ada asuransinya, atau memang sebelumnya nggak diasuransi untuk proyek bikin jalan contohnya.
cuma 4 bulan aja. Banyak itu yang begini. Iya, Gitu. Nah, itu nanti kita analisanya lihat dari pekerjaannya. Kalau cuma bikin jalan di perumahan, di kawasan, itu sih oke-oke aja sih. Biasanya apa namanya tuh yang buat aspal jalan tuh aku lupa namanya ya. Nanti ada alat-alatnya. Gitu. Jadi sering nih. Justru ini yang preminya lumayan nih. Jarang Iya, klaim Pak, ya. nih. Kalau yang ini biasa sampai jarang klaim nih. Kayaknya di agensi sering cover nih ya Patri. Yang short period nih. Oh, Ya, iya iya. seingat saya sih ada yang 5 bulan gitu. Ini jarang klaim. Karena cuma 5 Jarang. bulan kita dapat premi. Ya, karena biasanya- sewa ini tuh ya Pak ya, Yes, makanya betul. short period gitu ya. Short period. Karena yang pihak yang nyewain kan mungkin dari yang usernya nggak mungkin ngapain saya mesti bayar asuransi lagi, itu urusan yang punya Ya, alatnya HE. lah gitu. Dan misalnya rusak, biasanya yang nyewain itu bukannya klaim ke kita, ganti alatnya langsung. Oh, Kan Oke. stoknya dia banyak. Iya, Iya, kan iya, nggak iya. mungkin proyek tertunda kan. Nanti Iya. urusan klaim urusan di kita. ya Gitu. belakangan. Kadang-kadang rusaknya ya standar lah, atau mungkin di bawah undeductible lah kadang-kadang. Karena short period klaim kan bisa lama nih biasanya. Ya. Ya dengan penilaian klaimnya gitu. Tapi saya saranin sih kalau mau telak sih yang 4 bulan ke atas ya, preminya jangan 1 bulan 2 bulan gitu. Kalau nawarin ke konsumen ya strateginya ya, Ya. nah, kita bisanya minimal 5 bulan. Jadi kalau dia pakai 3 bulan, kita bilang 5 bulan aja terus asuransinya. Jadi preminya lumayan kan, Iya, persentase lumayan, Pak. tarif tahunan. Iya, lumayan banget. Karena tarifnya juga kecil sebenarnya sih dia. Iya, Tarif iya. kecil loh. HE sama kendaraan tuh gedean kendaraan, cuman emang nilai TSI-nya besar HE. Iya, betul. TSI-nya, total sum insured-nya. Oke, jelas ya. Lanjut Pak Jelas, Joseph. jelas. Oke, periode pertanggungan pada polis HE. Jangka 1 tahun adalah periode pertanggungan tepat 1 tahun dengan perhitungan premi per tahun, annual basis. Jadi harga pertanggungan dikali rate. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, standar di asuransi. Kemudian jangka panjang adalah periode pertanggungan lebih dari 1 tahun. Dengan perhitungan premi 1 tahun dikalikan periode pertanggungan dan premi tersebut dibayar sekaligus di muka. Ya. Misalnya ini maksudnya balik lagi Pak Joseph. Misalnya ada ini, ada minta 2 tahun langsung, ada. Kalau underwriting oke, kita oke aja. Apalagi alatnya baru ya. Misalkan tadi saya bilang proyeknya 3 tahun langsung asuransi 3 tahun, wah itu oke banget. Oke banget. Tapi ya Oke. itu ya Pak, balik lagi kayak tadi Ya. Bapak bilang kan kalau bisa di Lokasi. lokasinya itu Iya. Iya. takutan kita nggak mau ya. Aku jujur aja banyak proyek dapat dari broker asuransi atau dari agent banyak. Cuman karena kita lihat dia sewa dan ini dia dari leasing ya, yang membiayai alat berat. Kita lihat lokasinya juga agak riskan gitu. Oh, Jadi kita pilih-pilih juga yang bagus. iya dong ya. Ya kita pilih yang bagus gitu. Walaupun mereka ngedumel apa ya, oke lah, itu kemampuan marketing kita lah ya. Iya, betul Pak. Dan ini preminya lumayan, dia sekali masuk misalnya 20 unit, TSI-nya kan bisa Berapa miliar ya? beko aja bisa berapa miliar itu kan. Iya, Gitu. Tapi resikonya besar juga. Ya. Oke. siap Pak. Risk management ya, risk assessment mengenai tertanggung dengan mengenal. Jadi kita mesti mengenal. Jadi risk assessment itu kita mengassessment calon klien kita ya, baik dari pihak leasing, pihak yang punya alat berat yang nyewa, ataupun dari pabrik pembuatnya juga kadang-kadang meminta asuransi. Gitu. Jadi pertama kita mengenal tertanggung dengan baik. Ya, know your customer itu standar banget deh ini ya di asuransi ya. Kemudian kalau kontraktor itu dia bergerak di bidang apa? Nah ini nih, apa dia banyak bangun jalan, atau dia bangun perkebunan, apa di pertambangan. Pertambangan biasanya lebih mahal rate-nya deh daripada kayak kontraktor dibilang, wah saya kerjanya bangun jalan nih, jalan tol, atau jadi subkontraktornya misalnya Utama Karya gitu ya kan, gitu. Dan kalau dia jadi subkon itu kan dia wajib semua diasuransiin kan, wajib si pemilik yang punya proyek utamanya nggak mau asuransiin gitu. Terus kemudian alat berat dipergunakan sebagai proyek apa? Nah ini Pak Joseph yang proyek apa nih? Ini penentuan biasanya paling ini nih. Di mana nih? Ntar pasti ditanya deh sama Indra, di mana nih proyeknya nih? Gitu. Bisa jadi dump truck di kawasan pertambangan batubara sama yang buat ngebangun kawasan industri di situ aja beda tuh rate-nya, lebih murah yang di kawasan industri.
karena risikonya ya. Kemudian survei tempat ya, kalau di menjauh di sana saya rasa sih susah ya. Saya Google lah ini untuk meyakinkan underwriting ya, itu kuncinya di situ. Terus sebagai alat mekanik pasti kan dia ada servisnya, kita minta cek aja di servis apa enggak ya, kayak mobil gitu kan, ada servis tahunan, triwulan, kemudian standar pemeliharaan alat beratnya gimana, terus training dan pengalaman operator. Nah ini penting sekali nih. Kalau operator berpengalaman itu pasti resiko klaimnya sedikit minim. Kalau yang baru-baru ya kan itu agak aneh-aneh loh sebenarnya. Kayak beko itu kan agak aneh, maju mundurnya kanan kirinya karena berputar di alatnya. Jadi kalau memang dia operator berpengalaman itu bagus nih risikonya. Dan ini bisa buat bahan kita melakukan underwriting. Oke, di lokasinya pertambangan, tapi dia ini operator berpengalaman semua. Gitu. Ini terlepas dari moral hazard ya. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan di tempat atau di luar. Ya kan bisa jadi karena lokasinya jauh. Dia bilang ini karena kita sewain, jadi alat ini kita biasa servis di tempat. Mekaniknya datang, ya ganti oli apa segala macam lah. Gitu. Saya rasa sekarang rata-rata di tempat ya, karena alatnya berat kan, bawaannya juga berat. PR juga Pak pindah-pindah. Ya kecuali memang di daerah perkotaan ya gitu. Tapi kayaknya sih memang biasanya itu. Lanjut Pak Joseph. Kemudian lanjut assessment, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipastikan pada saat survei dilakukan adalah alat berat yang diasuransikan dalam kondisi baik dan aman dioperasikan. Aturan keselamatan kerja harus dipatuhi. Terus penggunaan dan pemakaian sesuai dengan syarat buku petunjuk pengoperasian alat. Kemudian kontrol dan alat di-set menurut spesifikasi pabrikan. Standar pemeliharaan harus memuaskan. Kemudian inspeksi secara berkala dan preventif ya. Maintenance sesuai dengan petunjuk rekomendasi pabrik. Kemudian penting diperhatikan ya, ini resiko-resiko untuk alat berat yang bekerja di bawah tanah. Ini kayaknya kepotong ya? Ya, kepotong ya? Ya, kepotong ya kayaknya. Kepotong nggak Pak Yusuf? Potong ya, Chef? Kayaknya enggak deh, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Maksudnya kalau yang di pertambangan ini ya, yang maksudnya menggali, terus dump trucknya masuk ke bawah itu perlu diperhatikan secara seksama. Tapi pengalaman saya di sini masih belum pernah sih mau kita cover yang underground ya. Resikonya besar biasanya. Saya tidak poin Di aja. Freeport gitu ya Pak, kalau underground gitu itu ya Pak? Kalau Freeport tuh terlalu kaya untuk diasuransikan. Oh iya, dia kayaknya OR ya Pak ya? OR. Dia bisa beli pabrik sendiri itu. Gitu. Oke. Bisa aja nih Patri, bisa bikin gorong-gorong, dump trucknya masuk. Oke, ini penggantian klaim ya, bisa tunai cash atau penggantian unit atau perbaikan. Tapi sih pengalaman saya antara tunai cash atau perbaikan, estimasi dan perbaikan pun nanti kita kasih uang ke mereka. Misalnya dia oris, covernya ya seperti mobil ya, kalau yang gampangnya. Misalnya klaimnya 20%, ya kita kasih 20% dari yang kita setujui gitu untuk klaim. Kemudian sampai dengan suatu nilai klaim yang disetujui namun tidak melebihi harga pertanggungan sesuai HE. Gitu. Misalnya gini, alat ini baru setahun nih, alat ini baru setahun, 6 bulan klaim. Terus misalnya harga alatnya 2M. Kemudian klaim nih, klaim total loss tiba-tiba. Begitu mau beli alat tersebut, harganya udah naik nih 2,7M. Kita maksimal penggantian 2M, itu maksudnya. Jadi sesuai harga pertanggungan ya. Atau sesuai wording HE. Ini kerugian yang dijamin ya, memenuhi standar ya. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung dengan cara pemberian uang tunai, mengadakan perbaikan atau penggantian dalam hal ya ini ya, alat-alat berat yang dipertanggungan selama masa pertanggungan, kemudian berada di lokasi teritorial yang dicantum dalam schedule polis. Jadi kalau misalnya ini lokasinya misalnya di daerah Sumatera kawasan ini, nah itu kalau bisa sih Bapak Ibu disebut ya, disebutkan. Terus kemudian mengalami kerusakan secara fisik atau hilang, di mana kerusakan atau kehilangan tersebut sebelumnya tidak dapat diperkirakan atau diramalkan akan terjadi, yang sebabnya bukanlah karena hal-hal yang dikecualikan dari polis. Pokoknya intinya sama ya, kalau yang tidak dikecualikan dalam polis berarti dijamin gitu kalau oris.
Saya rasa kalau ini nggak perlu dibaca satu-satu ya Iya. Pak Joseph ya. Nanti Iya, dikasih betul, aja Pak. bahannya. Ini Nanti bahannya kisah ada. dari muda. Bahannya ada ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa melihat sendiri ya. Ini komplit banget nih. Mungkin contoh-contoh itu kali ya. Perasaan ada contoh-contoh alatnya deh Pak Joseph. Ada. Nah, ini mungkin bisa baca sendiri ya. Oke, ini jenisnya ya, ada crane lifting equipment, kemudian earth moving equipment, shovel, loader, bulldozer tuh yang buat alat bikin jalan, graders, scraper, excavator, well excavator. Gambarnya mungkin Pak. Nah ini gambarnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, komplit ini bagus ini. Saya juga lupa siapa yang masukin gambarnya, tapi kompas ini. Ini Pak, harus diupdate, Pak. iya betul. Yang sering sih cover di kita itu ini ya, well excavator ya, excavator lah sering. Iya. Sama satu lagi ada yang buat di kawasan industri tuh keren ya, keren nggak? Keren apa? Forklift nggak Di ada. Ya? pelabuhan, forklift Pak. Oke, nah itu paling aman tuh. Karena cuma di pabriknya doang. Iya ya. Itu kalau akseptasi itu alatnya baru pasti dioke langsung. Jadi kalau yang keren ini nih, ini case by case nih. Sorry, bukan case maksud saya bisa personal rating khusus nih. Kalau bisa sih emang kita survei nih, nilainya besar banget nih. Iya Pak. Gitu. Karena jangan sampai kan ya namanya risiko pasti pernah aja Ya. kejadian kayak waktu di Saudi Arabia Pak. Oh Kerennya iya, jatuh Pak oh pasti. Gak usah Saudi Arabia. Perasaan dulu di di Jakarta pernah jatuh ya juga ya. pernah keren Pak kemarin. ya. Itu Kapan pun tuh? Kapan bangun deh? gedung ya. Yang di mana ya? Di SCBD ya kalau salah. Iya. Pernah. SCBD. Ini jenis-jenis loader mungkin dibagiin kali ya gambar ini jadi tahu ya Iya, ke iya. peserta ya. Ada multi terrain loader, ada well loader. Ya sebenarnya loader sih. Kalau dulu kita taunya semua ini adalah ekskavator, beko. Taunya beko ya kalau orang-orang Forklift juga awam. Pak, forklift tuh. Forklift juga, forklift, ekskavator. Ini grinder saja jarang nih. Jarang yang asuransi ini. Saya belum pernah cover ini. Graders yang bawah tuh. Dia meratakan itu tuh. Dia kayaknya meratakan jalan itu ya, Yes, aspal gitu ya, betul. Pak. Nah, makanya kalau asuransi itu aman kan, nggak bakal klaim Iya. dia juga. Gitu. Jadi kalau misalnya ada proyek, biasanya itu kan butuh alat berat, entah dia sewa atau beli ya. Kalau dia sewa, yang pemilik si alat beratnya ini pasti masih wajib asuransiin, karena si pemilik proyeknya nggak mau kalau rusak nanti atau nuntut kita atau gimana kan, nuntut si yang pemilik proyek. Jadi dia biasanya minta diasuransiin. Gitu. Terus kalau Bapak Ibu ada mentok soal akseptasi ya, coba kalau memang resikonya tinggi banget, coba diminta jangan oris jadi TLO gitu. Untuk zaman sekarang kan susah ya, asuransi sekarang backupnya juga susah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya akseptasi yang lain-lain ya. Jadi bukan susah sih, maksudnya terbatas maksud saya. Jadi mungkin di deductible-nya disesuaikan atau di covernya dari oris ke TLO. Nah, ini jelas alat-alatnya ya. Ini kan nih tadi ya, road construction machinery ya, kompaktor, roller, scraper. Ini juga ada yang pengeboran, pile driving and drilling machinery. Nah ini juga nih, wah nih saya aja pikir nih yang sebelah kiri atas nih ya, ini bulldozer, ternyata bukan, ada namanya nih. Ya, ini siapa yang update nih Pak? Saya belum update nih bahannya. Masih di-update Pak. Keren, makasih. Keren. Nih yang drilling sendiri nih. Ini nih drilling mesin sebelah horizontal pipe derrick ini nih. Kalau ada bikin gorong-gorong sekarang di jalan ini nih yang bikin macet nih. Di perkotaan, semua kota di Indonesia kan bikin gorong-gorong. Nggak mungkin kan gali-gali. Nah ini nih horizontal pipe derrick. Jadi dia ngebornya tuh miring. Keren ya ini alat nih banyak dipakai. Betul di daerah rumah saya lagi banyak dipakai nih. Nih yang sebelah kanan atas. Dia ngebor gorong-gorong. Terus kalau yang pipe bore and drilling ini biasanya untuk ini untuk di pertambangan gitu ya. Sama nih yang drilling sendiri sama nih untuk ngebor miring dia. Rollers mungkin Bapak Ibu udah paham lah ya, banyak lihat di jalan lah. Ini termasuk yang risiko rendah nih menurut saya, rollers, komparator. Yang agak tinggi itu ya itulah di pertambangan dan industri itu industri perkebunan ya.
Kalau dia ada eskavator, misalnya buka lahan gambut, ya kan, pakai eskavator, tenggelam di rawa-rawa, dia yang ngangkutnya sama aja mau beli baru. Gambut itu ya Pak ya, lahan gambut Iya, itu ya Pak. betul. Katanya itu bisa Yes. lembek itu ya tanahnya. Bisa tinggal itunya doang, kuning-kuning bekonya belalainya doang. Tenggelam. Jadi kita ngangkutnya aja biaya, misalnya itu harganya 4M, ngangkutnya 2M, percuma gitu. Service-nya juga ya siapa mau beli Iya. gitu. Itu Pak kalau yang mesin bor yang buat MRT itu loh Pak, yang Itu lain. Bukan. MB yang bawah tanah kan. ya yang bawah Ya. tanah. Itu masuk HE kan Pak? Itu kayaknya udah konsorsium dah itu. Itu levelnya Gede udah banget sih ya. level dewa itu kayaknya. Soalnya dia berjalan terus ya, nggak boleh mati itu. Iya. MCB apa sih namanya, saya lupa namanya, MM apa gitu. Iya. Itu bisa sih, tapi Eh. biasanya konsorsium deh. Iya, karena gede juga ya resiko Gede dan banget. TSI-nya ya Pak. Kalau bisa dapat saya acungkan 5 jempol deh. Lanjut, ada lagi nggak Pak Yosef? Banyak Pak. Oke, ya ini jenis-jenis HE lah ya. Dari truk, lori, traktor, lokomotif, rolling stock ya. Jadi bisa ditransportasi. Nah, seringnya gini, dump truck tau ya yang buat ngangkut tanah ya. Kadang karena rate-nya di kendaraan mahal, dia masuknya HE. Kan ada platnya Pak. Jadi masuk kendaraan tidak bisa ditolak. Kalau kita bisa membuktikan itu mereka cuma di kawasan industri tersebut, itu bisa masuk HE. Tapi dia ke jalan raya, itu tidak bisa. Dan kita tahu yang bos ngangkut tanah apa segala macam. Kadang-kadang kalau di asuransi kendaraan motor kan mahal, dia mau coba asuransi di HE lebih murah dan gitu. Tapi kalau kita juga sebagai marketing ya, mesti bisa membuktikan ini sebenarnya dalam ini dipakai di mana sih gitu. Tapi kalau di jalan raya udah pasti masuk asuransi kendaraan motor sih, udah pasti MU itu. Tapi kalau cuma ini dia beli dump truck ya, ini kayak gini nih, Scania truck ini dia beli ini cuma buat di kawasannya dia doang, kayak tadi Freeport atau kawasan pertambangan dia aja, itu bisa dimasukin ke HE. Tapi kalau dia ke jalan raya, jalan umum yang ada lampu merah, ada apa segala macam, nah itu masuknya kendaraan bermotor. Nah ini nih resiko tunneling ini yang paling beresiko nih. Saya belum pernah nemu kita di oke nih untuk tunneling begini. Maksudnya untuk akseptasinya gitu. Nah yang agak aneh nih, batching plan tuh masuk HE loh. Pernah saya cover ini. Nih yang sebelah kan atas. Kita tadi mau perpu teori jadi masuknya HE. Karena ini sebuah mesin ternyata. Kalau ini udah tahu lah ya, lokomotif, versi kereta udah tahu. Itu bisa masuk HE tuh. Mobil generator yang mobile tuh juga tuh, yang mahal-mahal tuh bisa nih sebelah kanan bawah ya. Iya. Kalau yang kiri atas itu sih udah paham ya Bapak Ibu ya, sama traktor juga nih. Bagus nih, ada gambar-gambarnya. Nah ini jenis-jenis resiko heavy equipment. Nah tadi nih, banjir, lihat ya, bisa kelihatan ya, di banjir itu dia tenggelam tuh. Nah ini kalau yang kiri atas ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ya, kalau kita ini misalnya 3 miliar kita angkat, biayanya berapa duit misalnya 300 juta per 1 M. Kira-kira kita ngeluarin uang segitu, kita lego, kita bayarkan salvetnya, kita ganti, mungkin kemungkinan nggak sampai 1 miliar itu. Di barang di besi tuakan itu kemungkinan cuma 300 juta, jangan-jangan. Ya nggak, menurut saya sih gitu. Jadi resikonya terlalu besar nih kalau pekerjaan yang di float area nih. Udah nih keren tadi kita ngomong ya, area publik tuh resiko besar juga tuh, yang jatuhin mobil apa, TPL-nya juga ada. Ya ini contohnya bagus banget contohnya. Nah, TPL kan and public area ini bisa disebarin kan ya ke para peserta ya Pak Yosef? Boleh Pak. Boleh ya? Kalau Bapak izinkan boleh dong. Bapak izinkan, Boleh sih. Boleh. Nah ini yang mining area ya. Nah ini yang agak beresiko. Satu, yang tadi yang saya omongin yang masalah dump truck. Kalau dia walaupun ada plat nomor, tapi dia bisa membuktikan si konsumen itu dia berada di kawasan mining area, itu bisa masuk ke HE, gitu ya. Resikonya apa Pak? Nah ini coba kita lihat ya. Kalau yang di tengah nih, yang ditunjuk Pak di bawah tuh kalau dia ada eskavator di atas terguling-guling ke bawah,
Jadi resikonya memang cukup tinggi kalau di pertambangan. Kemudian resiko kebakaran di pertambangan. Pak, di pertambangan kan ada apa katanya? Nggak ada api, nggak ada apa ya. Orang merokok atau korek juga kan kalah sama besarnya alatnya ya. Itu batu bara, kalau bergesekan itu bisa kebakar, Pak. Batu bara itu kalau yang batu bara muda, batu bara yang tua kan ada jenis-jenisnya ya. Itu bergesekan, itu bisa api, bisa membakar alat berat kita gitu. Itu tuh kebakaran tuh. Kan ini kan pasti banyak pekerja ya. Kenapa sih pakai huru hara? Emang ada huru hara di itu? Kalau karyawannya demo dibakar alat beratnya. Betul. Perlu juga tuh kita rentan terhadap konflik juga ya Pak ya. Iya, atau misalnya dari maaf ya, misalnya dari warga sekitar yang nggak mau areanya dijadiin tambang, dijadiin komplek perumahan, kemudian bekoknya dibakar, ya kan? Gitu. Ada aja kan. Terus resiko pencurian di mana nih? Ini kayak contoh yang di bawah nih, eskavator ya. Itu pasti dia ada unit CPU-nya ya. CPU itu kayak komputerisasi itu biasanya sering curi itu tuh kecil, dia diambil itu nilainya mahal, ratusan juta ya. Bisa 200 juta, dan tanpa itu mereka nggak bisa bergerak. Dan sekarang zamannya komputerisasi ya. Justru itu otaknya Pak ya. Yes. Itu otaknya diambil. Gitu. Itu kadang-kadang si yang theft itu kadang-kadang dari Android itu nggak mau kalau di daerah-daerah tambang ini. Tapi kalau Bapak Ibu bisa meyakinkan yang dia SOP-nya bagus, keamanannya bagus, dan tingkat pencuriannya rendah di sana. Dan biasanya yang nyuri juga orang-orang yang ngerti ya. Kalau kita yang nyuri kan kita nggak ngerti mau jual kemana. Atau di pertambangan lagi pasti ya kadang-kadang tuh ya orang-orang dalam mungkin atau kerjasama dengan orang dalam gitu. Pasti ngerti-ngerti nih. Kita aja nggak ngerti kalau kita mau jual kemana ini.